Salatullah, salamullah, ala taha rasulillah. Salatullah, salamullah. Nggak minta maaf pun orang kita udah memaafkan, Bu. Tapi saling memaafkan juga sangat bagus selaku seorang muslim yang beriman. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillahirabbil alamin. Berselawat kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma inna nas'aluka ridhaka wal jannah wa na'udzubika min sakhatika wan nar. Ibu yang dirahmati oleh Allah, tausiah dalam rangka arisan RW ya. Arisan RW di Jalan Andalas nomor 44B Kota Padang, dalam rangka Marhaban ya Ramadan 1447 Hijriah. Semuanya disiapkan mental spiritual kita itu dengan mulai ketika Ramadan datang nanti sudah siap memanennya, ya kan? Jangan ada alasan ke masjid musala wanita nggak wajib doh, tapi untuk acara yang lain berduyun, itu kan kurang bagus ya, kurang bagus kalau pemikiran seperti itu. Kalau bagi saya yang pribadi dari amalan itu, kalau masjid kita dekat ke rumah atau musala, masih misalnya nih Andalas rumah di sana, kan apa salahnya? Kan nggak masalah, nggak mungkin pula nggak izin suami, tapi rumah di sana sementara salatnya ke Masjid Mujahidin, tinggal suami tinggal anak, barangkali aja lebih wajib anaknya yang dikasuh atau suaminya yang didampingi di rumah atau memasak segala macam ya, atau salat berjamaah dengan keluarga di rumah, kan bisa jadi seperti itu. Tapi tetap keutamaannya itu di masjid itu atau musala itu 27 derajat pahalanya, kebaikannya. Itu maksudnya kalau seandainya kita itu berdosa, sebaik-baik orang berdosa itu kan meminta istighfar, ampun kepada Allah. Istighfar dengan lidah, astaghfirullahalazim, innallaha ghafurur rahim, atau astaghfirullah min kulli dzambi wa atubu ilaih, ya kan? Atau astaghfirullahalazim wa atubu ilaih. Itu semuanya istighfar. Itu istighfar meminta ampun kepada Allah, itu dengan lafaz, dengan mulut, dengan lisan. Istighfar maknanya di sini di samping dengan lisan, dengan mulut, juga begitu rasanya diri itu berdosa, melakukan perbuatan dosa yang tidak disengaja maupun disengaja, ya segeralah beristighfar tadi, ambil wudhu dan meminta ampun kepada Allah lewat salat yang namanya salat taubat. Berjanji kepada Allah Subhanahu wa taala tidak akan mengulanginya kembali. Tapi ada juga yang bertanya, Bu, kalau terbuat lagi gimana, Bu? Tobat lagi. Kalau tobat lagi, tobat lagi. Tapi kan kita udah berusaha menekan diri supaya jangan berbuat dosa. Ternyata yang namanya setan, iblis, jin tuyul laknatullah itu juga menggerogoti. Kan kita enggak malaikat. Tapi di jantung sanubari itu sudah berusaha untuk memurnikan tobat dengan tobatan nasuha, ya kan? Dengan sebenar-benarnya, enggak berjanji tidak akan mengulangi lagi. Rupanya terulang juga lagi. Makanya banyak-banyak tobat, banyak-banyak buat kebaikan, banyak-banyakkan amal, ya kan? Sehingga keburukan-keburukan dan kejelekan tadi dengan banyaknya tobat tadi, dengan banyaknya kebaikan fadilah dari kebaikan itu menghapuskan perbuatan-perbuatan kita yang sia-sia tadi, ya kan? Ini ayatnya. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhalladzina amanu tubu ilallah taubatan nasuha. Hai orang-orang yang beriman, ya kan? Hendaklah kamu bertobat dengan tobat yang semurni-murninya, sebenar-benarnya kepada Allah Subhanahu wa taala dengan taubatan nasuha. Jadi ke siapa kita minta tolong lagi, minta tobat lagi? Tentu kepada Allah. Sebagai makhluk tentu minta ampunnya, minta tolongnya, pensucian jiwa itu dengan taubatan nasuha itu adalah kepada Allah, Sang Khalik yang menciptakan kita.
Baik, Ibu yang dirahmati oleh Allah, itu mengenai tobat ya. Yang kedua adalah ada tentang memperbanyak doa. Ya. Memperbanyak doa. Apa doanya, Bu? Apa doanya? Ibu tahu doanya? Kalau di bulan Ramadan itu ada banyak hadis, ya. Ada banyak hadis Rasulullah SAW tentang doa menyambut Ramadan. Di antaranya adalah Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma barik lana fi Rajab wa Sya'ban wa ballighna Ramadan. Artinya, ya Allah, berikanlah kami di dalam bulan Rajab dan di dalam bulan Sya'ban, ya kan? Dan sampaikanlah kami kepada bulan Ramadan. Kemudian memohon keselamatan, keberkahan, kemampuan beribadah yang maksimal agar di bulan Ramadan itu kita tidak sia-sia. Ya. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma salimni li Ramadana wa sallim Ramadana li wa sallimhu minni. Yang artinya, ya Allah, selamatkanlah aku dari penyakit uzur. Uzurku yang menghalangi, Bu. Selamatkanlah aku dari penyakit uzur. Demi bulan Ramadan. Selamatkanlah bulan Ramadan untukku. Dan selamatkanlah amal-amalku di bulan Ramadan. Banyak doa-doanya, dua diantaranya saya sebutkan kepada Ibu. Kemudian ilmu dan mental. Maaf ya, Bu. Ilmu itu kadang-kadang orang nggak mengerti juga. Dia berpuasa tapi dia bergunjing juga terus. Dia berpuasa tapi dia melakukan hubungan suami istri juga. Dia berpuasa tapi dicongkelnya juga telinganya, ya kan? Dicongkel, diapa-apakan juga hidungnya. Itu kan bisa membatalkan puasa karena memasukkan ke dalam rongga-rongga. Itu harus ditahan semuanya. Makanya ketika sahur, mandi, ya bersihkan semuanya. Jangan ketika sudah menahan, ya baru mencoba congkel, itu membatalkan puasa, ya kan? Termasuk berhubungan suami istri tadi. Nah, kalau tidak ada ilmu tentang puasa itu, ilmu fikihnya, tentu tidak tahu mana yang rukun, ya kan? Mana yang membatalkan puasa, ya kan? Tidak sah puasanya, tidak berkualitas puasanya, tentu tidak diterima oleh Allah, ya kan? Kemudian ada target ibadah kita. Saya nanti selama bulan Ramadan 31 atau 30 hari, kan? 30 hari kan? 31, 30. Saya akan menamatkan setiap hari 1 juz Al-Quran. Sehingga walam takbiran saya sudah khatam Al-Quran. Jadi 30 juz. Itu sudah target ibadah kita. Saya setiap hari selama bulan Ramadan mengantarkan pabukuan ke jamaah masjid atau ke garin. 1 rantang. Nah, sudah ditarget itu, dari siapkan dari sekarang. Kemudian selama bulan Ramadan, saya akan bersedekah misalnya 20.000 sehari atau 10.000 sehari. Itu sudah kita targetkan tuh ibadah-ibadah kita itu. Selama Ramadan, saya tidak akan menonton YouTube yang tidak berkaitan dengan amalan-amalan Ramadan. Karena itu melalaikan, akhirnya tidak jadi tamat Al-Quran. Ya kan? Selama bulan Ramadan, saya akan meningkatkan layanan kepada anggota keluarga, suami, anak, orang tua. Berbuat kebaikan sebanyak-banyaknya, menghidangkan makanan, ya kan pahala aja semuanya itu. Berapa banyak pahalanya itu kan? Jadi ini kita sudah targetkan dari sekarang. Selama Ramadan nanti, ini yang akan dimasak, ini yang akan disedekahkan. Sudah disiapkan tabungan untuk Ramadan itu, bekal untuk Ramadan itu. Jadi jangan seperti tadi, Ramadan akan datang, apa beres tidak ada, ini tidak ada, itu tidak ada. Sebagai seorang beriman, tidak keluhan, tapi gembira kita dengan datangnya Ramadan. Ya, bulan ampunan, bulan makfirah, bulan rahmat, bulan terbukanya pintu-pintu surga, tertutupnya dengan rapat pintu-pintu neraka, dan semua doa dijabah oleh Allah. Ada terdapat di akhir bulan Ramadan, di minggu terakhir, yaitu di tanggal ganjil, yaitu malam Lailatul Qadar.
yang lebih dari 1 hari itu lebih dari 1000 bulan. Berusahalah kamu hendak mendapatkannya. Itu hadis dari yang saya baca dari Imam Bukhari. Ya, ibu yang dirahmati oleh Allah, kesehatan juga perlu dijaga. Mulai sekarang jangan banyak begadang-gadang juga lagi. Minum-minum juga lah kayak kita ini vitamin E, vitamin D. Makanan yang bergizi yang sehat sehingga kita nanti mendengarkan taklim di Ramadan, tausiah Ramadan, kan bertambah keimanan kita itu. Kan begadang itu. Jadi disiapkanlah kesehatannya mulai dari sekarang. Apalagi kita yang sudah mendekati ya 55, 60, enggak seperti anak muda itu jos sekali itu ya. Enggak seperti kita ya. Kita sedikit udah minum yang manis batuk, udah kena hujan nanti udah sakit kan kayak gitu. Jadi dipersiapkan dari sekarang dengan suplemennya, dengan vitaminnya. Yang disiapkan sekali itu adalah keimanan dan mental kita menghadapi bulan Ramadan. Kemudian dijaga silaturahim, memaafkan. Nggak minta maaf pun orang kita udah memaafkan, Bu. Tapi saling memaafkan juga sangat bagus. Selaku seorang muslim yang beriman, saling memaafkan. Memaafkan tuh bukan ditunggu pula hari Ramadan dulu. Udah dekat Ramadan, atau orang minta maaf, awak begini, lu minta maaf. Kesalahan kita kepada orang itu sudah mempergunjingkan dia, sudah beginikan dia, sudah segala macam, utang dari kembalikan, sudah menzalimi yang banyak. Orang ada momen Ramadan meminta maaf tetangga-tetangga, atau dia bergerinci pula. Tidak seperti itu. Jangan ditunggu Ramadan dulu lah minta maaf itu. Sebaiknya kalau bersalah tuh langsung aja minta maaf. Dan sebaiknya orang yang beriman tuh tidak minta maaf pun orang hatinya udah lapang untuk memaafkan. Tapi karena ada momentum Ramadan, saatnya untuk mensucikan diri itu, ya hati, ya pergunakanlah momen itu untuk saling memaafkan. Jangan ada juga dendam lagi. Jangan juga ada kesumat lagi. Karena kalau sudah ada dendam, sudah ada kesumat, ibadah kita tuh batal, terhalang diterima oleh Allah Subhanahu wa taala segala macam ibadah antara langit dan bumi terkatung-katung sebelum meredakan, sebelum memaafkan. Jadi memaafkanlah. Yang pertama sekali suami kepada istri, anak kepada orang tua, ya kan? Anak kepada orang tua, suami kepada istri, istri kepada suami, ibu kepada ayah. Pokoknya keluarga terdekat dulu, atau bertetangga, itu belum korong baru semuanya. Suami kan Udah bekerjanya. Kayu kan itu. Udah bekerja dulu. Suami kemudian suami dulu. Keredaan seorang istri itu karena redanya suami. Kalau udah bersuami, suami dulu. Kok enggak dikajalonan kan kalau ke Mas Haji itu dulu dong. Paturi ke Mas Haji dulu. Ada orang Islam menu makan-makan ke situ paturi dulu. Jadi lo persiapkanlah saling memaafkan itu, ya kan? Kemudian finansial tadi sudah, dana sudah, tuh membersihkan. Dana sudah tadi ya, harus disediakan lah bulan Ramadan itu dana, ditabung lah. ada dana minta dana kan. Meminta itu nggak masalah, itu kan anak awak sendiri. Iya, nggak ada kan anak awak sendiri. Tapi kalau selaku anak yang soleha, anak seorang yang beriman, walaupun tidak diminta oleh bapak ibunya, dia berkewajiban wajib membantu orang tua itu. Walaupun orang tuanya pensiun, ada gaji pensiun, yang kewajiban anak kepada orang tua itu wajib menafkahi, membantu. Kalau dipikir-pikir juga, tidak cukup dia punya suami, dia punya istri, ya kan? Ini seorang anak laki ini kan berkewajiban untuk orang tuanya, untuk saudara perempuannya juga, ya kan? Tidak cukup untuk keluarga penghasilan demikian. Kalau tidak dianggarkan untuk orang tua dan untuk keluarga, tidak akan pernah cukup sampai mati. Jadi tidak ada melakukan kewajiban berbuat baik birrul walidain kepada keluarga, dan sedekah utama itu adalah infak itu adalah kepada keluarga. Keluarga telah ibu dan ayah, saudara perempuan. Walaupun punya saudara perempuan tuh dia punya suami, kadang dia ekonominya lemah juga, wajib dibantu. Walaupun dia mempunyai suami, dia ekonominya bagus, yang kewajiban seorang saudara laki-laki kepada seorang perempuan, dia menafkahi atau memberinya, tidak ada terhalang, tidak terhalang. Tapi kita kan di Indonesia ini, apalagi di Minangkabau, kan berat mulut kita minta-minta tuh kan Bu, berat. Kalau seandainya seorang itu, makanya disekolahkan anak tuh ke sekolah pesantren, ke sekolah agama, biar tahu dia Bu. Nanti sambunglah sembarang lagi, mau sambung ke UIN, S1, S2, S3 UIN. Tapi dasarnya tuh harus ada pesantren ke, aliyah ke, sanawiyah, aliyah, UIN atau YIN, atau S2, S3 terserah lagi. Jadi ada dasar-dasar agama itu dia mengkaji. Jadi tidak harus dulu ditunggu berkayu dulu membantu orang tua. Tuh nak bantu lah orang tua sampai matinya. Barang kadang palu itu membantu orang tua atau keluarga kan. Itu yang
apa nama bantuan sedekah itu yang membuat orang masuk surga. Itulah harta kamu yang sebenarnya. Di dalam Al-Quran kan itu, apa yang kamu infak itu harta kamu sebenarnya. Pernah si Naimah namanya, saya lupa, Naimah di zaman Rasulullah, saya umpamakan aja Naimah, wanita yang solehah, dia yatim piatu. Dia yatim piatu, tunggal, ya kan? Suatu malam dia dihantarkan dalam mimpi, tapi mimpi itu tidak seperti mimpi. Dia berada dalam neraka, di bukit neraka, di jurang neraka, di bawahnya api neraka menjilat-jilat. Ibunya dengan yang sudah rusuh, yang sudah terbakar, ada di tangan kanannya seonggok daging gemuk jelek, di tangan kirinya ada kain sarung untuk ngipas api itu, seperti itu, dikipaskan apinya, dikipas apinya itu, dipanggilnya anaknya si Naimah ini, tolong ibu katanya. Ibu takut disiksa api neraka, takut dijilat api neraka, menjilat api itu. Tolonglah, aku tidak bisa menolong ibu. Ayah minta tolong kepada ayahmu. Ayahmu kan orang soleh di atas dunia, menjadi seorang ustadz pemuka agama. Orang aja didoakannya, masa ibu tidak mau dia menolong, katanya. Baiklah, katanya kan. Baiklah, saya akan menemui ayah, katanya kan. Saya cari ayah, katanya. Tapi sebelum saya menemui ayah, ditanya sama anak ini, ibu, sambil menenangi, ibu mau menolong kayak gitu tidak bisa. Mau menolong kayak gitu tidak bisa kan? Apa yang Bu pegang di tangan kanan ibu? Kata anaknya, yang Bu pegang ini adalah ketika di dunia ini yang Bu infakkan, ibu sedekahkan kepada membantu orang. Kemudian yang di tangan kiri ibu tuh ya kain sarung inilah, kain karung yang jelek inilah yang Bu sedekahkan pada orang ketika di dunia. Aku lah membantu ibu, aku nak lah masuk ke neraka tuh. Tapi itu kayak gitu udah dibakar neraka juga, tapi dia panas gitu kan. Baiklah, minta tolong pada ayahmu, katanya. Ayahmu kan orang soleh, pemuka agama, orang aja didoakan, katanya kan. Pergilah, carilah ayahnya. Dengan izin Allah dia bertemu dengan ayahnya. Apa katanya kepada ayahnya, tolong ibu ya, ibu gitu di dalam neraka, katanya. Minta air segelas ya. Oh tidak bisa, kata ayahnya. Kita kalau di akhirat dinesap diri sendiri, amalan sendiri, katanya. Tolong ya, kasihan ibu ya. Akhirnya baiklah, kata ayahnya. Kata ayahnya, dia nak mau pula, anaknya itu putus asa, dicobanya juga menolong oleh ayahnya segelas air minum. Kemudian dia berlari pergi ke tempat ibunya, memberikan air minum itu. Ibu ini air, Naimah ini. Diberikan kepada ibunya air itu, akhirnya jilat tangannya api neraka, gelas itu akhirnya melenting pecah, karena jilatan api neraka tadi panas. Akhirnya air itu tertumpah dan dia terbangun. Astagfirullahaladzim wa tubu ilaihi, ya kan? Dia terbangun, tangannya terbakar. Dia pergi kepada Rasulullah SAW. Dibawa kepada Rasulullah. Dia tanya kepada Rasulullah, apakah betul saya tuh di dalam tadi itu mimpi atau dalam api neraka? Kata Rasulullah SAW, itu betul, kamu dibawa dengan izin Allah menemui atau bertemu dengan ibumu tentang siksa api neraka, tentang orang yang tidak mau bersedekah atau berinfak. Diceritakan sama Naimah, betul-betul terjadi. Orang Yahudi, banyak orang non-Islam yang hadir ketika itu, didoakan oleh Rasulullah, diusap tangannya oleh Rasulullah, akhirnya tangan itu utuh seperti semula kembali. Sehingga masuk Islam lah orang ketika itu. Itulah mukjizat Nabi Muhammad salah satunya, sallallahu alaihi wasallam, menyembuhkan tangan yang yang dijilat api neraka tadi, sembuh dengan doa dan dipegang oleh Rasulullah tadi. Jadi itu dengan izin Allah. Seorang anak yang soleha tadi, dia dipertemukan, itulah nasibnya orang tuanya di akhirat, yang satu di surga, yang satu di neraka. Yang ketiga, Bu, tentang tradisi dari orang takziah ini, bukan takziah, apa namanya? Ziarah. Ziarah itu dulu kan di zaman Rasulullah kan dilarang, karena orang ziarah itu kan mencabik-cabik baju di dada, memekik-mekik, akhirnya kayak orang stres. Makanya tidak dibolehkan oleh Rasulullah. Tapi setelah itu dibolehkan oleh Rasulullah. Ziarah itu tujuannya adalah semakin kita menengok orang kuburan atau mengunjungi takziah atau menguburkan orang, akan ada kesadaran diri ini, mengisap diri, besok saya lagi. Kapan saya lagi? Yang kemarin saja 53 subuh meninggal. Saya sudah 58. Pakai mesin telepon nih berziarah ke rumahnya, saya 58, dia baru 53, masuk 53. Jadi tidak terlena aja dengan kita dengan duniawi ini dah. Dengan sering-sering kita menghadiri takziah itu, begitu juga dengan ziarah tadi. Semakin banyak kita mengingat kematian, tentu mempersiapkan diri kita dengan kematian, ya kan? Nah, siapa saja yang senang dengan masuknya bulan Ramadan, Allah mengharamkan jasadnya masuk neraka.
Rasulullah SAW bersabda, telah datang bulan Ramadan, bulan penuh berkah. Ada Imam An-Nasai dan Imam Ahmad. Nah, oke Bu, Ya. tandunya gembira menyambut Ramadan. Siapa yang bergembira dengan masuknya bulan Ramadan, maka Allah haramkan masuk neraka. Itu kan Abu Hurairah juga ada meriwayatkan hadis itu. Kemudian apalagi hadisnya yang kedua Bu, orang yang senang dengan masuknya Ramadan, ya, ada di kalangan ulama, ya, terdapat doa yang umum di kalangan ulama, ya, dari Jabir bin Abdullah. Meski sebagian ulama mendaifkan sanadnya, namun sering diamalkan. Walaupun daif lemah, tapi sering diamalkan karena mengingat adanya memohon keberkahan di dalam riwayat Imam Ahmad. Allahumma barik lana fi Rajab wa Sya'ban wa balighna Ramadan. Yang pertama tadi, ya Allah, berkahi kami di dalam bulan Rajab dan bulan Sya'ban dan sampaikanlah kami ke bulan Ramadan. Mudah-mudahan bulan suci Ramadan ini kita tingkatkan semuanya. Pertama, mental spiritual. Yang kedua, hutang, mengkada puasa. Yang ketiga, kesiapan ilmu untuk Ramadan. Yang ketiga, fisik. Ya kan? Yang keempat, bekal untuk Ramadan. Yang kelima apa? Kantong. Kantong. Disiapkan di bulan Ramadan. Jangan Ramadan kini berbeda, di bulan Ramadan Miko anak tidak ada makan. Tapi saya rasa, insya Allah kita di sini tidak seperti itu. Ya, insya Allah. Saya sebaik-baiknya seorang ibu nih, pasti dia ada menabung. Tidak ada mungkin tidak. Walaupun dia tidak bekerja, dikasih sama suaminya atau dikasih sama anaknya. Saya yakin ada tabungan di balik lipat-lipat baju itu. Saya yakin itu. Atau masukkan ke amplop. Itu seorang ibu seperti itu. Tidak ada konyol ya. Insya Allah mudah-mudahan kita gembira menyambut Ramadan. Kita sudah berumur juga, mudah-mudahan dengan kajian yang singkat ini, mudah-mudahan terutama sekali saya yang selaku penyampai pesan dakwah ini, yang mengamalkan terlebih dahulu. Mari kita tutup dengan, sebelum kita tutup, yang jauh-jauh sana yang dake, kalau dapat momentum Ramadan tuh waturui lah. Ya, waturui. Kalau nggak sempat terturut, video call. Kalau nggak sempat video call, chat. Kalau jauh di luar negeri nggak bisa WA, ya Messenger atau Telegram. Tidak ada kata tidak bermaafan itu. Dan terganjal awak masuk sarugo atau terganjal ibadah amalan pahala awak dan diterima oleh Allah di bulan Ramadan itu. Baik, wabillahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. ala yasin habib